Perkenalkan, nama saya Ida Rosita Anggraini. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester Hukum Sosiologi. Kaidah kesopanan yaitu kebaikan dalam masyarakat yang bersifat lokal dan bergantung pada adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Kaidah kesusilaan yaitu norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku umum dan bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Kaidah hukum yaitu peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Kaidah kepercayaan yaitu aturan tingkah laku yang diyakini oleh penganutnya berasal dari Tuhan. Untuk contoh masing-masing kaidah, yang pertama kaidah kesusilaan yaitu jujur dalam kutipan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, membantu orang lain yang membutuhkan, tidak mengganggu orang lain, dan yang terakhir menghargai pendapat orang lain. Yang kedua yaitu kaidah kesopanan dengan contoh menggunakan bahasa yang baik dan halus, tidak mencela karya orang lain, memberi pujian positif, ikut berpartisipasi dalam komunitas yang positif, dan tidak membahas masalah pribadi dalam konten atau apapun yang dipost dalam media sosial. Yang ketiga yaitu kaidah hukum, contohnya tidak menyebarluaskan hoaks. Yang kedua, tidak berkata kasar. Yang ketiga, tidak menyinggung masalah pribadi orang lain. Yang keempat, tidak menfitnah orang lain. Yang kelima, tidak memprovokasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang negatif. Yang keempat, yakni kaidah kepercayaan, yang contohnya yang pertama, mengingatkan orang jika melakukan perbuatan yang salah. Yang kedua, memberikan hal yang positif. Yang ketiga, memberi konten yang mengedukasi tentang agama. Yang keempat, tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain. Yang kelima, tidak melakukan pembulian terhadap orang lain. Contoh perbuatan yang melanggar kaidah tersebut seperti contoh yang pertama, kaidah kesusilaan yaitu melakukan pembohongan publik dengan sanksi rasa bersalah yang mendalam. Untuk kaidah kedua yakni kesopanan dengan contoh berkomen dengan bahasa yang kotor atau kasar di karya orang lain dengan sanksi dapat dicemooh oleh orang lain juga. Untuk kaidah hukum, contohnya menyebarluaskan berita hoaks dengan sanksi hilangnya akun sosial media itu dan dilakukan pembulian oleh orang-orang lain. Untuk kaidah kepercayaan, seperti contohnya pelecehan terhadap agama lain dan bisa mendapat sanksi ke ranah hukum atau ke proses hukum selanjutnya. Pengalaman dalam media sosial yaitu banyak pada saat ini konten kreator atau orang-orang yang berkarya yang banyak mengedukasi remaja saat ini atau orang-orang saat ini untuk melakukan hal-hal yang positif dan memberikan dampak yang positif juga untuk pembaca atau yang melihat, dan memberikan komentar yang positif untuk membangun kepercayaan di orang lain dan memberikan edukasi atau pembelajaran yang lebih baik. Dalam karya yang edukatif ataupun hal-hal yang positif juga, pastinya orang dalam berkomentar juga melakukan hal yang serupa, memberikan komentar yang baik, memberikan komentar yang positif, dan memuji karya yang memang hal itu mengedukasi orang lain. Pesan untuk teman-teman yang menggunakan sosial media, pergunakanlah sosial media ini dengan baik dan benar. Gunakan hal ini untuk mencari ataupun kalian menyebarluaskan hal yang positif yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan juga manfaat kepada diri sendiri. Ataupun untuk anak muda sekarang, buatlah karya-karya yang mengedukasi ataupun memberikan manfaat kepada khalayak umum. Mohon maaf jika ada kurangnya dalam jawaban saya. Sekian dari video saya dan terima kasih.